Aja ruwet-ruwet urip ya. Aja ruwet-ruwet digawe gampang karena iku gampang wong. Kon dik ngene iki ngono. Ngono lho, nek ajene wani pateno. Ngono aja dirasani opo. Ngono lho. Ngomong tok ae. Mandi. Wah, gawe opo? Terus kok iku ana pas ana lamuk liwat, kenapa kula sampe deting-deting? Oke, supremasi hukum. Ini Anda nanti pulang, ini sering saya omongkan, Anda nanti pulang terus ada anak kecil duduk di pinggir jalan. Kayaknya kelaparan bu anak. Gitu ya. Dan sedih dan kosong matanya, bajunya jelek. Itu Anda kalau tidak berbuat apa-apa kepada anak ini, Anda jalan aja, mulai gak peduli, itu melanggar hukum. Enggak. Kalau ada mobil tabrakan, wah terus mencelat penumpangnya, terus kon lihat menurut saya, melanggar hukum enggak? Melanggar hukum enggak? Tapi menurut sampean salah enggak perbuatan Anda? Salah. Nah, kalau gitu salahnya secara hukum apa secara apa? Secara akhlak, secara moral. Sekarang saya tanya, jadi akhlak sama hukum tinggi mana? Lah kok kamu mau diomongin supremasi hukum? Supremasi hukum berarti yang the supreme is law. Berarti yang hukum kan paling atas. Lu nek nuruti hukum Indonesia, enak orangku. Gak susah, gak repot, gak pegel kayaknya nek saya kalau supremasi hukum negara ini. Aku diundang Rene. Mau berapa saya? Kalau saya berpedoman kepada supremasi hukum, saya tidak perlu di sini. Kalau saya tidak melanggar hukum, saya tidak perlu bikin forum-forum rutin, saya tidak perlu ada Cina mau diserbu di Muntilan, saya tidak perlu handle, tak lepas saja biarin. Saya tidak melanggar hukum kok. Jadi menurut Anda benar nggak ya istilah supremasi hukum? Hukum itu tidak bisa dijadikan supremasi, hukum itu rendah. Kalau ibarat sawah, hukum itu galungnya ya, ya toh? Jangan main di galungan. Kalau Anda masuk sawah, ya mengolah sawahnya, tapi paham ada galengannya gitu loh. Tapi kalau supremasi hukum berarti sawah itu galeng tok isine. Maka saya kembalikan ke cara berpikir yang tadi, bahwa universitas adalah sebuah ruangan besar yang ada bilik-bilik kecil yang diisi fakultas-fakultas. Menurut Anda hidup itu seperti itu enggak? Kalau universitas memang begitu. Tapi hidup ini, kehidupan ini, nanti ada keluar dari kampus, kehidupan itu seperti itu apa tidak? Bagaimana ternyata kehidupan itu? Ayo Mbak, langsung inisiatif. Ini mic-nya taruh sini aja. Silakan Mbak, jawab. Ini loh Mas. Menurut saya itu kehidupan itu lebih dari cuma sekedar ruangan yang ada bilik-biliknya. Jadi lebih ke seperti kita keluar dari ruangan dan melihat sesuatu yang lebih luas lagi. Ya, oke, benar juga. Cuman presisi yang saya maksud itu seperti ini. Saya pakai dua metafor. Hidup adalah sebuah ruangan besar di mana ada bilik-bilik pembidangan, ada bilik ekonomi, ada bilik kebudayaan, ada bilik olahraga gitu ya, ada bilik pertanian dan seterusnya. Ataukah hidup adalah sebuah ruangan luas yang tidak ada biliknya, cuman pintunya banyak. Ada pintu pertanian, ada pintu ekonomi, ada pintu arsitektur, ada pintu syariat, ada pintu usuluddin gitu ya. Jadi masuknya lewat pintu usuluddin, ada yang masuk lewat pintu teknik, ada yang masuk lewat pintu ekonomi, tapi engkau berada di ruangan kehidupan yang sama dan Anda harus terus-menerus saling kenal satu sama lain. Orang kedokteran harus
harus punya pengetahuan hukum, orang hukum harus punya pengetahuan tentang kesehatan, demikian dan seterusnya. Nah, yang terjadi sekarang adalah Anda ini masih sampai tua itu, Pak Priyo, adik kuatir ya, adik kuatir. Sudah jadi dosen, sudah jadi profesor, sudah jadi menteri, cara berpikirnya masih cara berpikir universitas, kan gitu. Masuk ruangan, pokoknya bilik dia di sini, tidak peduli bilik yang lain. Sampai akhirnya kementerian dengan kementerian yang lain nggak ada sinkronisasi sama sekali karena tidak saling mengenal satu sama lain, kan gitu. Itu karena cara berpikirnya masih cara berpikir akademis, seharusnya cara berpikir kehidupan yang seperti Anda bilang tadi. Jelas ya ini teman-teman sekalian? Jelas ya. Jadi kalau agak universal kan saya pernah rumus ini mesti hafal sampean ya, kan mesti hafal. Jadi ada orang yang ngerti sedikit tentang banyak hal, itu namanya orang yang mendalami sebuah fakultas. Ngerti banyak tentang sedikit hal. Terus ada orang ngerti sedikit tentang banyak hal. Ya apa itu? Ya ekonomi ngerti dikit-dikit, hukum ngerti dikit-dikit, sosial politik ngerti juga dikit-dikit, tapi tidak mendalam semua. Itu ngerti banyak, ngerti sedikit tentang banyak hal. Yang ideal yang disebut universitas sebenarnya adalah orang memproduksi, mendidik supaya mahasiswa kelak menjadi orang yang tahu banyak tentang banyak hal. Meskipun dia punya spesialisasi, tapi dia tahu banyak tentang banyak hal. Tidak mungkin Anda Menko Polkam tapi Anda tidak memahami, tidak ada koordinasi dengan Menko Ekuin misalnya. Tidak mungkin Anda jadi Menteri Luar Negeri tapi tidak kenal sama Kementerian Agama atau kementerian yang lainnya. Kan gitu. Jadi yang paling bahaya adalah yang keempat. Jadi ingat-ingat Mas, yang satu apa enggak ada? Orang Mas bisa jelasan lagi Mas? Aku juga kios rokok soalnya rumah yang dia gak hanya guyon walu temenan gitu. Ya apa kayak rokok terus tapi selalu dibilang rokok itu haram, rokok itu dikasih terus. Ya apa, padahal merokok itu membunuhmu. Oke, ya gak apa-apa guyon mas. Sampai mana tadi? Orang yang tahu sedikit tentang banyak hal, orang yang tahu banyak tentang sedikit hal, orang yang tahu banyak tentang banyak hal, yang jangan sampai jadi itu yang keempat. Orang yang tahu sedikit tentang sedikit hal, ya ngeluh dari dia apa ini? Wes ruwe iku mek soto itu ya karo temen. Ya apa ya dari? Nah itu banyak masalah kayak gitu mas. Apalagi kalau metodologi pembelajarannya ternyata tidak akurat terhadap kasunyatan atau fakta atau the real truth. Kasunyatan itu the real truth, gitu ya, kebenaran yang sejati. Nah, Anda kira-kira yang mana ini? Tahu banyak tentang sedikit hal, atau tahu sedikit tentang banyak hal, atau tahu banyak tentang banyak hal, atau tahu sedikit tentang sedikit hal? Tahap Anda ini yang mana ini? Kalau Anda kuliah di fakultas itu berarti Anda sedang berproses minimum menjadi orang yang tahu banyak tentang sedikit hal. Gak apa-apa sedikit hal asal tahu banyak, gitu ya. Daripada banyak hal tapi tahunya sedikit-sedikit. Cik lumayan tahu banyak tentang sedikit hal. Tapi jangan sampai menjadi orang yang tahu sedikit tentang sedikit hal. Ya apa sih? Iko iki garo, ruwe mek kutok iku ya garo temenan. Iki sama ada ini iki. Ngono lho. Oke. Nah, fakultas ini berbahaya, Mas. Universitas ini berbahaya karena Anda tidak akan pernah dididik oleh universitas apapun untuk menjadi orang yang tahu banyak tentang banyak hal. Meskipun mulai S2, S3 ada eksplorasi di sana, Pak Priyo. Tapi kalau hanya S1, Anda paling pol menjadi orang yang tahu banyak tentang sedikit hal. Mau tak buktiin secara formal?
Sekarang ada kuliah apa? Teknik, terus nanti jadi apa? Gelarnya insinyur, SD, sarjana teknik, biar insinyur ya. Oke. Insinyur. Insinyur itu fakultatif apa fakultas apa universitas? Fakultas. Jadi Anda ini sarjana fakultas apa sarjana universitas? Fakultas. Lah sarjana universitasnya yang mana? Anda sarjana fakultas teknik, sarjana fakultas ekonomi, terus tanyakan kepada Pak Rektor, Pak, sarjana universitasnya yang mana ini? Saya tidak menuntut secara formal. Yang saya omongkan adalah harap Anda waspada bahwa Anda itu masih sarjana fakultas, Anda belum sarjana universitas. Jangan terjebak oleh kata-kata universitas Brawijaya. Itu memang tidak tepat dan dulu memang untuk menggoda pikiran Anda. Waspada tapi tidak. Karena yang tepat adalah bukan Universitas Brawijaya tapi paguyuban fakultas. Jadi saya nggak melawan loh ya, saya cuma ngasih tahu ngono loh jumlahnya itu ya. Syukur ada kerendahan hati dari misalnya rektor menurut nakal didik api lagi. Jadi muar dulu ono universitas dalam kurung paguyuban. Awi. Rektor nakal sih. Utama Universitas Misalnya Brawijaya ya. Terus di tengahnya dalam kurung jadi ya duduk sih. Nyeneng gaya nih lu kayak dia ya kok pinter temen harus ngaku kupluk ngaku serban harus ngomongin ali-ali mari itu subhanallah kabeh kalimat thayyibah entek garek itu ayu sing iki subhanallah Masya Allah, Allahu Akbar, kuat dene. Ada asisten dekan satu, asisten satu kan. Wakil dekan terus takon. Soalnya Pak Dekan ngomong, Allahu Akbar, gede nih. Kalau besusun nih. Terus wakil dekan isi sing pun dia Allahu Akbar. Oke, teman-teman sekalian, saya cuma memberi pengantar seperti itu ya. Untuk sampai kepada kedaulatan, satu poin lagi untuk metodologi yang saya maksudkan. Gini, Anda harus memilih. Anda jangan campur aduk. Kalau meter, ya meter konsisten meter. Kalau liter konsisten liter. Anda harus mencari yang tepat untuk melihat sesuatu. Jangan keliru milimeter. Kayak tadi loh, disuntik kok merasa disakiti. Dijadikan istri setiap bulan jatah rumah tangga sekian, jadi saya dibeli seperti pelacur. Sebulan saya cuma dikasih segini. Loh, beli apa sih ada-ada? Gitu. Nah, saya memilih. Saya itu karena saya tidak sekolah toh, maka saya harus memilih bahwa metodologi yang saya pakai adalah metodologi yang paling induk di dalam kehidupan. Nah, yang paling induk dalam kehidupan karena saya orang Islam ya Al-Quran. Kalaupun ada metodologi Jawa, Mesir kuno, Tiongkok kuno, Yunani kuno, atau Jawa kuno, Jawi kuno, itu tetap saya konfirmasikan ke induknya yaitu Al-Quran. Karena Al-Quran itu puncak evolusi dari info-info sebelumnya. Jadi ada Allah ngasih beluluk namanya apa? Terlalu Allah ngasih informasi masih berupa formula beluluk rek. Kelapa yang masih kecil itu namanya Taurat. Kemudian beluluk berevolusi menjadi cengkir.
Waktu cengkir namanya Zabur. Terus cengkir suwe-suwe lama-lama berkembang lagi, sudah ada apa jenenge isine di permukaan batok di bagian dalam, terus ada airnya, namanya degan. Itu namanya Injil. Nah, Injil berevolusi sampai sempurna, namanya Al-Quran. Itu sudah kelapa yang ada sabutnya, ada batoknya keras, isinya bisa diparut, gitu. Nah, akhirnya Islam adalah pramuka. Betul. Loh, siapa yang berani mengatakan bahwa degan itu elek dan degan itu bertentangan dengan kelapa? Bodohlah Anda yang bertentangan hanya karena kamu Islam, yang lainnya Kristen, terus kamu musuhan. Aku tunggu nek ana klopo gelut musuh degan. Ya apa arene? Klopo gelut musuh degan. Ya musuh juwet ta apa? Maka pahami agama sebagai ilmu juga dengan tata ruang dan tata waktunya tadi yang awal saya omongkan. Harus ngerti tata ruangnya, anatominya, harus ngerti asal usulnya. Apakah ketika masih beluluk itu belum Islam? Sudah, tapi dia masih beluluk. Bahkan beluluk itu juga baru aja. Nabi Musa itu kan sekian puluh tahun setelah Adam. Jadi selama Adam sampai Nabi, sebelum Nabi Musa sampai Luqman itu kan mertuanya Musa. Sampai Pak Luqman, dari Nabi Adam sampai Pak Luqman, belum ada Quran, belum ada beluluk, belum ada semua. Terus saya ingin tanya, apakah mereka orang yang tidak beragama? Apakah Nabi Adam pernah ke masjid? Masjidnya mbahmu aja. Katok burung songgara ya. Ya. Apakah Siti Hawa pernah kebaktian di gereja? Apakah Nabi Nuh bikin sinagog? Kan tidak semua. Apakah Anda menimbulkan mereka masuk neraka karena tidak pernah sembahyang? Ya apa karutmu ini? Maka Anda harus paham sejarah. Semua itu ada evolusinya, ada proses, ada eskalasi, ada kontinuitasnya. Dan setiap tahap dari kontinuitas dan eskalasi itu ada perdanya yang berbeda-beda. Dalam tanda petik perdanya. Bikin perda juga harus hati-hati, tidak semua hal boleh kamu perdakan. Kayak di Aceh apa di mana barang siapa boncengan, kalau perempuan dilarang begaga. Jadi kudu miring ini. Gak zaman biyen. Ya gak apa-apa jane. Cuman sing marahi gak tepak itu, wah apa pemerintah ngurusin begagah atau gak. Bahwa itu biarkan tuh ranah akhlaknya masyarakat, gitu ya, biar ambil keputusan sendiri. Rakyat itu nggak usah kamu atur-atur. Kok suwe-suwe seluruh rakyat Kota Madya Malang wajib sholat 5 waktu. Ya apa Pak? Kalau itu jadi perda, berarti harus ada perangkat hukumnya, harus ada petugas hukumnya, sehingga diperbanyak polisi dan Satpol PP mengawasi kon sembahyang tagak. Terus menteleng sampai Satpol PP ini nggak tahu sembahyang. Jadi ada ranah publik, ada ranah non publik, yaitu ranah yang harus diregulasi oleh pemerintah yang kita bayar untuk meregulasi hal tersebut. Nah, yang saya ingin kemukakan dalam poin terakhir tadi itu tentang kedaulatan, kebudayaan, pendidikan dan seterusnya ini yang dijujur ini, tolong kita temukan anatominya. Kalau yang paling gampang, mana telurnya, mana ayamnya. Dulu mana telur sama ayam? Kan itu masalah ya. Anda tahu ceritanya Columbus pulang dari mengembara Amerika saat itu, terus Columbus bikin sayembara
siapa yang bisa ngedekno ndok kuwabe jajal ndok ngene didekno dibo ngomene karo sing iso terus udah nyerah terus bos aja gini loh ngedekno ndok iku nah loh gitu toh lah yang ini ngedekno coba yang mau begini ini masa ndok dengan ini ya mesti tipe sing goblok iku kon wong ndok kok diwoni ngadeke ndok yo ngene ngadeke kucing iku yo ngene masa kucing ngadeke nah teman-teman sekalian itu wilayah-wilayah jebakan kepada Anda sebenarnya. Anda mendapatkan ndok ngatik itu banyak sekali di media massa, di keputusan pemerintah. Bahkan mungkin ada subversi di ilmu-ilmu di kampus, di kartun-kartun ya. Itu ada ndok ngatik itu. Kan kudu waspada. Makanya bekal hidup itu sederhana. Akal sehat. Logis, ojo sampai melanggar logika. Pikiranmu harus jujur itu ibarat sucinya matematika. Ada nggak ya fakultas MIPA? Ya, MIPA ya. MIPA itu berarti apa? Ilmu murni. Apa? MIPA itu apa? Matematika ya. Ya, saya ambil matematika aja ya. Saya menyebut ini jalan saya kan berguru dan saya sama Sabran itu kan saling sinau bareng ya. Saya tanya banyak ke dia tanya banyak ke saya. Kalau soal ilmu dia tanya saya, kalau soal pengetahuan saya tanya dia. Sabran itu bukan anak saya, dia cuma dititipkan untuk seolah-olah jadi anak saya. Tapi statusnya, takdirnya adalah sahabat saya. Gitu ya. Sehingga sejak dia kecil, saya sudah menyikapi dan dia sudah menyikapi saya juga sebagai sahabat. Tidak pernah saya berlaku sebagai bapak ke dia, dan dia juga tidak pernah menghormati saya sebagai bapak. Konco, pokoknya konco, akan dari konco temenan. Jadi sambat soal bujune ya nang aku sambat soal bujuku ya nang. Ini konco kok ya, teman juga. Nanti kalau kamu bersuami, dimensi persahabatan dengan suami itu harus minimum 80%. Suami istri itu otomatis gak usah kok rayakan, harus mesti turun tapi jiwa yang bersahabat, yang bersilaturahmi sejajar dalam kemanusiaan yang murni gitu ya. Nah, pikiran bekalmu terserah kamu di MIPA mau di mana-mana, baik bekalmu akal sehat, logika jangan sampai hancur dalam kehidupan. Itu efeknya adalah badanmu sehat walafiat. Kan kuat ini, belum kayak aku. 2 jam. Aku 8 jam. Apa sebabnya? Soalnya aku gak wani mikir, gak jujur. Karena ilmu yang paling suci dalam kehidupan adalah ilmu matematika. Itu suci dari ilmu agama yang tertinggi. Kalau Anda ingin bertauhid, Anda ingin menjalankan syariat dengan benar, Anda ingin punya presisi dalam thariqah, dan Anda ingin mencapai hakikat dan bisa menguak kasafnya makrifat, maka nomor 1 pelajarilah matematika dan setialah kepada matematika. Karena matematika itu ilmu bahasa Arabnya ilmu hisab, dan hidupmu nanti di depan Tuhan itu urusannya mek dihisab. Gitu kan? Karena di matematika tidak bisa diapa-apain kecuali benar. 4 kali 4 sama dengan 16. Masih dikongkon Satpol PP 15 boten 16. Wes tak kei 10 juta 16,5 boten. Jadi matematika tidak bisa dirubah oleh politik, tidak bisa dirubah oleh kolusi, tidak bisa dirubah oleh pura-pura bertengkarnya antara KIH dengan KMP. Tidak bisa, kolusi apapun tidak bisa merubah matematika. Jadi beruntunglah engkau. Makanya matematika kan dianggap bukan ilmu yang produktif kan gitu kan.
dianggap apa jenenge KKP akeh mahasiswane, dianggap ilmu yang tidak aplikatif, kok gak jelas penggaweane, padahal itu dasar dari semuanya. Dan kalau Anda menguasai matematika, berarti Anda juga akan menguasai fisika, biologi dan seterusnya dengan kembangan-kembangan dan ekspansi aplikatifnya, maka Anda akan jadi orang yang utama. Itu bener kan ya? Bener. Itu kan kuliah di kono, cuman bojomu nak ngelundase. Jujur nemen. Padahal nek wis bojoan iku ana bagian-bagian yang harus tidak jujur. Kalau Anda bersuami istri, masih bojomu gak tapi ayu kan kudu ngomong ayu. Wajib itu. Lu ya apa sih? Ojo jujur nemen, dek kok sikilmu jebebeh. Gak oleh ngomong ini. Harus ngapusi pada kadar yang indah. Dan kamu harus bodoh kadang-kadang. Sebagai suami bodoh, sebagai istri juga bodoh. Iki apa sih mas kok jengat ini gimana? Padahal sebenarnya ada jawabannya. Cuman kan untuk kemesraan takut. Iki Gunung Arjuna kalau sebenarnya mas ini Semeru ini Merapi. Tak guru ya ya. No, ya. Wes tekan nang guyu sih. Oke Pak Priyo, sampai di sini saya sebenarnya membukakan kemungkinan metodologis, kemungkinan cara pandang. Dari sini Anda merespon ya, Anda merespon. Karena saya orang Islam, saya sebenarnya menarik garis. Kalau Anda kan dalam Islam kan ada kenal ada syariat, thariqat, hakikat, ma'rifat. Nah, saya memakai metode itu. Hukum itu, kalau Anda ngomong ini harus jelas dulu syariatnya. Kalau Anda jelas syariatnya, maka Anda baru bisa eksplorasi thariqat supaya hakikatnya ketemu. Jadi kalau hakikat itu output, ya, thariqat itu input, hakikat itu output. Kalau makrifat itu outcome-nya. Outcome, beda dengan output. Dia lebih aplikatif, lebih eksploratif, lebih wujud gitu loh. Nah, oke, dari sini saya persilakan teman-teman merespon. Ya opo sampai jam piro sakaremu. Ya. Ya opo enak ini. Pak Priyo saya persilakan untuk